Kristen tetap jaya, Kedar akan habis. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini kan sedang momen Lebaran ya. Saya membicarakan dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, toleransi saling menghargai. Saya dikirimin video seperti biasa. Pak HTD di Eropa salat Idul Fitri meledak. Di mana-mana orang salat Idul Fitri gitu ya. Lah kayak gitu dikirim ke saya ya. Bagi saya mudah banget, alah itu cuman editan. Itu editan semua yang berkerumun sekian tuh editan semua itu. Apa kata Alkitab? Kristen akan berjaya, Kedar akan habis. Yesaya 21 ayat 16. Kemuliaan Kedar akan habis. Sudah saya hitung, nanti habisnya tahun 2900 Masehi. Sekarang 2023. Tinggal sekitar 800 tahun lagi, yaitu 800 sekian puluh tahun lagi. Kemuliaan Kedar akan habis. Kedar akan menyatu dengan Babel besar. Yang dari Roma masuk ke Arab, yang dari Arab masuk ke Eropa. Astagfirullah, bener ya Pak, betul. Makanya di Arab banyak gereja toh, gereja yang dari kelompok Babel besar, gereja Tritunggal, bukan Kristen loh ya. Arab banyak masuk ke Eropa, ya toh. Yang beli klub sepak bola dan lain sebagainya, itu sudah ada nubuatnya di dalam Alkitab, di dalam Wahyu 17 ayat 5, yaitu Babel besar. Kenapa bisa klop Pak? Kalau Kristen nggak bisa klop, nggak bisa. Karena Kristen itu menyembah Allah yang satu, satu Tuhan, satu Allah, dan punya nama. Sudah, kalau giliran punya nama Yesus Kristus, nyerah semua. Mereka semua mengklaim Allah kami juga tauhid Pak, Allah kami juga esa, Allah kami juga satu. Tapi kan nggak punya nama. Iya, kalau Kristen punya nama. Makanya Kedar, kemuliaan Kedar bangsa Arab sih tidak habis, tetapi pamornya akan habis. Kemuliaan itu maksudnya pamor. Pamornya orang Kedar, Arab akan habis. Jadi kalau yang mengatakan nanti tahun sekian Kristen akan hilang dari muka bumi, justru kebalikannya. Ya, justru kebalikannya, ayat Alkitab mengatakan bahwa kemuliaan Kedar itu Arab Pak. Anaknya Ismail itu kan ada Nebayot lalu Kedar. Kedar itu menurunkan bangsa Arab, terutama Arab Timur, termasuk Arab Saudi, Irak, Iran. Sekarang di Kedar sudah mulai meninggalkan jilbab. Betul apa betul? Ya, lihat sepak bolanya tempatnya Ronaldo. Gitu. Nggak ada yang pakai jilbab. Gitu. Semua rambutnya pirang semua. Lihat bikini-bikini di Uni Emirat Arab. Gitu. Di pantai-pantai orang pakai bikini. Halloween boleh dirayakan di sana. Ya toh? Kalau Anda yang mengatakan bahwa lihatlah di negara Eropa perayaan sholat mbok sudah toh Pak. Kayak begitu itu bagi kita sudah hafal Pak. Itu editan. Nubuat Alkitab pasti digenapi. Jadi yang akan musnah itu Kedar apa Kristen? Kedar. Kristen terus akan berjaya ya. Nanti itu dunia hanya terbelah dua kok. Kristen dan Babel besar. Babel besar ini kelompoknya ya penyembah Tritunggal, penyembah segitiga, termasuk umat Kedar, termasuk umat yang lain. Itu satu kelompok namanya Babel besar. Musuhnya Kristen. Dalam perang Armageddon nanti, Yesus anak domba akan berperang dengan semua itu. Simbol-simbol keagamaan dihancurin semua. Salib-salib gede di gunung-gunung dihabisin. Gedung-gedung ibadah yang megah-megah habis semua nanti. Disebut perang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16. Dunia hanya akan terpecah dua, Kristen dan Babel besar. Babel besar itu banyak pengikutnya, 6 kelompoknya. Ya, apa saja tadi? Tritunggal, kemudian segitiga, kemudian Kedar, kemudian Yahudi KW atau Yahudi palsu. Terus ada lagi 2 lagi. Ya. Sudah ditulis 666, 600 nabi palsu, 600 Mesias palsu, itu Allah palsu maksudnya. 600 nabi palsu, 60 Mesias palsu, Allah palsu, dan 6 kelompok tadi. Kelompoknya adalah Tritunggal, segitiga,
Kedar, Yahudi KW, Yahudi palsu, terus antikris ya toh, antikris dan satu lagi apa ya? Ya itulah ya. Ya, jadi mudah bagi kami Bapak Ibu Saudara kalau Anda mengirim editan, barang-barang editan. Di negara Eropa orang pada sholat mbok sudah lah Pak. Nanti bis berjalan-jalan dikasih tulisan Arab kayak gitu. Editan semua itu tak kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara. Nubuatan Alkitab pasti akan digenapi. Yang akan habis itu Kristen apa Kedar? Kedar. Yesaya 21 ayat 16. Kemuliaan Kedar akan habis. Di situ dijelaskan 6 dari 7 hari masa kerja prajurit. 6 dari 7 itu 0,85. Ya, 0,85 dari 1000 itu 850 tahun. Dari sejak tahun 2000, berarti 2850. Ya, sekitar tahun 2900 di bawah tahun 3000 Masehi. Kemuliaan Kedar akan habis. Jadi yang bakal habis itu Kristen apa Kedar? Kedar. Ayat Alkitab, nubuat Alkitab itu pasti digenapi. Pasti. Karena ini dari Yesus. Nubuatan itu. Ya. Kita Indonesia Pancasila toleransi Pak. Nggak usah kirim editan-editan gitu ya. Itu kan hanya mempergaduh keadaan toh. Ya. Tuh, lihat tuh. Di negara, di Inggris tuh, di Jerman tuh. Semua bahkan masjid, bis kota ditempelin tulisan-tulisan Arab. Itu semua editan semua itu. Ya. Ayat Alkitab, nubuat Alkitab mengatakan kemuliaan yang akan habis itu kemuliaannya Kristen apa kemuliaannya Kedar? Kedar. Kalau Kristen akan abadi. Hari ini mayoritas dunia itu Kristen apa Kedar? Kristen. 2,6 M. Ya, Kedar berapa? 1,7. Ya, hampir 1 miliar selisihnya. Dan tidak akan pernah bisa Kristen dilampaui oleh keyakinan apapun. Ini sejarah ya toh, dari sejak 1 Masehi. Ya, sejak munculnya Kristen anggaplah tahun abad pertama Masehi. Ya, tidak pernah ada keyakinan lain yang bisa melebihi jumlahnya Kristen, tapi Kristen itu nggak sombong. Ya, nggak usah bikin editan seperti itu ya, itu nggak ada gunanya ya. Sekarang ini orang kan sudah canggih semua ya. Anda boleh berkoar-koar, faktanya adalah ya kekristenan terus melejit gitu. Ya seperti itu. Anda makin himpit makin melejit ya seperti itu. 2 hari lalu saya membaptis gitu. Minggu kemarin 3 orang, minggu sebelumnya 2 orang ya. Dalam 2 minggu satu lagi tambah sana berarti sudah 6. Ada yang dari Kedar nggak Pak? Ada. Kami sudah membaptis 205 Kedar. Ya, fakta itu. Ya, nggak usah teriak-teriak kita mah. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara. Ya, Kristen akan tetap jaya. Kedar akan habis. Ayat Alkitab, nubuatan tidak mungkin tidak digenapi. Pasti digenapi. Kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Tidak perlu membuat editan-editan video untuk provokasi. Yang nanti cuman ujung-ujungnya bikin gaduh. Lalu apologeter kemakan tuh. Apologeter kaleng-kaleng dari Tritunggal Mahasesat dan segitiga. Kena deh. Dikasih umpan kayak gitu ya toh. Lalu terjadi hujat-hujat caci maki. Kalau sama HTD langsung nancep, langsung dijawab nancep ya toh. Pakai ayat Alkitab. Yang berjaya itu Kristen, yang akan habis apa? Kedar. Ya, nanti Kedar gabung sama Babel Besar. Jadi dunia nanti hanya akan terbagi 2 kelompok, Kristen atau yang bukan Kristen disebut Babel Besar. Itu kalau gabung ke Kristen nggak bisa, kan beda. Allah kami kan tauhid. Allahnya orang Kristen tauhid. Kami juga tauhid Pak. Punya nama nggak? Nggak punya Pak. Nah makanya nggak bisa gabung gitu ya. Bisanya gabung ke Babel Besar. Di sana juga ngakunya Allah Esa ya, ada yang tiga tapi satu, segitiga. Tapi semuanya itu tidak punya nama. Nah seperti itu.
Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama? Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, dan jangan bikin video editan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Isa Al-Masih. Ya. Allahu Ahad wa Rabbani. Isa Al-Masih dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. That's it.